Gawat, makin panas. Pengamat sebut Cukong dan Taipan takut jika Anies jadi presiden. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kerap jadi sasaran kritik. Anies seakan-akan disetting selalu tidak benar dan harus salah. Pengamat politik Harsubeno Arif pun menanggapi hal tersebut. Menurut Harsubeno, kalau dirunut persoalan ribut-ribut di Jakarta, itu tak lepas dari reklamasi Teluk Jakarta yang digagalkan oleh Anies. Ia mengatakan ada harta terpendam dari reklamasi Teluk Jakarta. Mengutip kalkulasi nilai ekonomi dari reklamasi Teluk Jakarta yang disampaikan politikus PKB Daniel Johan pada tahun 2017, nilainya mencapai 500 triliun rupiah. Dengan taksiran tersebut, kata Harsubeno, maka masuk akal kenapa Anies Baswedan selalu coba digoyang dan jadi sasaran kritik dalam tiap kebijakannya. Jadi, ada kepentingan bisnis besar di sini. Ketika Anies terpilih jadi gubernur, kan kemudian dibatalkan izin reklamasi di pantai utara Jakarta. Itulah kepentingan jangka pendek pada waktu itu, ujar Harsubeno lewat videonya yang tayang di kanal YouTube Off the Record VNN. Harsubeno menyatakan dalam jangka panjang, para konglomerasi dan Taipan mewaspadai dari kebijakan dari Anies. Mereka khawatir kebijakan Anies bakal merugikan kepentingan para Taipan. Dan kalau Anies terus dibiarkan, maka dia bakal menjadi presiden. Wah, kalau Anies jadi presiden, bakal banyak kebijakan yang merugikan kepentingan konglomerat, ujarnya. Harsubeno pun menggarisbawahi, 1. Cara apapun digunakan untuk menjatuhkan Anies, karena tak penuhi keinginan para Taipan. 2. Anies selalu disalahkan karena kebijakannya yang pro rakyat. Coba kalau kebijakannya pro konglomerat, pasti bakal dipuji-puji tak berhenti. 3. Bagi Cukong dan Taipan, Anies adalah ancaman. Tapi, bagi rakyat Jakarta, Anies adalah pahlawan. Sedangkan bagi rakyat Indonesia, Anies adalah calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, Jokowi ingin Pilkada DKI 2024 dipersiapkan untuk Gibran. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada pesan khusus dari Presiden Jokowi atau Jokowi di balik sikap sejumlah partai yang balik badan terhadap revisi UU Pemilu. Saya nggak mendapatkan penjelasan yang masuk akal, selain ini ada kemungkinannya. Artinya, Pak Jokowi juga mempersiapkan Gibran, ya saya pikir ke Jakarta. Ini politik kan, bisa saja, kata Irwan kepada Tempo, Kamis 11 Februari 2021. Irwan menilai ada bentuk inkonsistensi nyata setelah Jokowi memberikan pernyataan menolak revisi UU Pemilu. Sejumlah fraksi yang semula mendorong revisi, kini menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Menurut Irwan, penjelasan yang diberikan pemerintah maupun koalisi yang tiba-tiba balik badan terkait RUU Pemilu sulit diterima akal sehat. Pasalnya, alasan yang dipakai elemen masyarakat saat menolak Pilkada 2020 kini digunakan pemerintah untuk Pilkada 2022 dan 2023. Selain itu, Irwan juga menilai ada kemungkinan Jokowi sedang menyiapkan Gibran Rakabuming. Sebab, jika Pilkada DKI digelar tahun 2022, akan terlalu cepat untuk mengusung Gibran. Karena 2022 terlalu cepat kereta berangkat dari Solo, kata dia. Dilihat dari berbagai sisi, Irwan melihat Pilkada 2024 akan sulit diselenggarakan. Dari sisi penganggaran APBN, misalnya, dibutuhkan jumlah yang sangat besar. Kemudian sisi kondusivitas keamanan, kekosongan kepala daerah yang akan diisi dengan pelaksana tugas, hingga teknis penyelenggaraan pemilu. Apa nggak kasihan memanusiakan manusia di mana itu? 2019 saja sudah banyak korban. Ada 860 orang yang meninggal dunia. Bahkan yang sakit ada 5.175 orang, ucapnya. Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko mengatakan stabilitas politik dan keamanan menjadi pertimbangan Presiden Jokowi, sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah tetap digelar pada tahun 2024. Dengan begitu, kata Muldoko, pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Masih muda, Gibran lebih realistis maju di Pilkada DKI 2024 bukan di Pilpres. Kalau revisi UU Pemilu batal dilanjutkan, maka Pilkada serentak akan digelar pada tahun 2024. Beda beberapa bulan dengan Pemilu serentak 2024. Pemilu serentak 2024 akan digelar pada bulan April. Adapun Pilkada serentak 2024 diselenggarakan pada bulan September. Ada yang curiga langkah pemerintah yang mengubah sikap dari mendukung menjadi menolak pembahasan RUU Pemilu.
yaitu harus Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan putranya Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilkada DKI 2024 atau Pilpres 2024. Analis politik yang juga Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, Gibran lebih realistis maju di Pilkada DKI ketimbang Pilpres. Saya tidak begitu yakin kalau Gibran akan maju pada Pilpres 2024, walau hanya sebagai calon wakil presiden, ucap dia saat dihubungi kantor Berita Politik Ermol. Pada tahun 2024, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemungkinan besar maju sebagai calon presiden, sehingga Pilkada DKI 2024 membuat kesempatan berbagai calon lebih terbuka. Sepertinya 2024, Gibran lebih melihat peluang pada Pilkada DKI dibanding Pilpres. Apalagi, dia masih sangat muda, sehingga lompatan maju dalam Pilpres lebih terbuka pada tahun 2029, ujar Iwel Sastra. Bagaimana menurut Anda?